Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat berkumpul di masjid dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini, judul kajian kita adalah bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Apa judulnya jamaah? Bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Kajian kita terkait bahaya ilmu yang tidak diamalkan, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah kenapa kita harus ngaji. Yang pertama, kenapa kita harus apa? Ngaji. Yang kedua, bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Dan yang ketiga adalah ajakan untuk mengamalkan ilmu. Jadi ada 3 pembahasan jamaah. Yang pertama apa? Kenapa harus ngaji? Yang kedua, bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Yang ketiga, ajakan untuk mengamalkan ilmu. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu motivasi untuk ngaji, atau kenapa kita harus ngaji. Kenapa sih jamaah kita harus ngaji? Kenapa jamaah? Kewajiban. Yang lain? Biar dapat ilmu. Yang lain? Biar masuk surga. Yang lain? Biar ketemu teman-teman. Biar prakteknya tidak ngawur. Biar prakteknya tidak ngawur. Yang lain? Mempertahankan hidayah. Ini jawabannya bagus-bagus semua ini. Ini kayaknya enggak, pembahasan pertama enggak perlu dibahas ini jamaah. Iya. Kenapa kita harus ngaji? Kita harus tahu alasannya. Kenapa kita harus ngaji? Karena ketika kita mengetahui alasan kenapa kita melakukan suatu perbuatan, ini akan menjadikan kita lebih semangat lagi. Dahulu Al-Imam Ahmad
rahimahullahu ta'ala jamaah, beliau sudah sepuh. Kemana-mana beliau bawa pulpen sama buku. Ditanya sama muridnya, ila mata ya imam, sampai kapan kamu kemana-mana bawa pulpen sama buku? Apa kata Muhammad? Minal mahbarah ilal maqbarah. Saya akan bersama alat tulis sampai ke kuburan. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jamaah, beliau belajar ilmu agama dari beliau terus belajar ilmu agama sampai kapan? Kuburan, sampai mati. Kenapa sih kita harus ngaji? Kenapa kita harus ngaji? Yang pertama adalah agar dapat surga. Yang pertama agar dapat apa? Surga. Semua orang ketika ditanya pasti jawabannya mau surga atau neraka, pasti jawabannya pengen apa? Surga. Sampai pun jamaah, maaf, contohnya ada orang yang jahatnya luar biasa, semua maksiat dia lakukan, semua kewajiban dia tinggalkan. Kira-kira kalau ditanya, Bapak seperti ini nanti kalau mati pengen masuk neraka ya, marah nggak kira-kira? Marah. Sejahat apapun orang, ketika ditanya pasti kalau mati pengennya masuk mana? Surga. Namun ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang enggan masuk surga, ada orang yang nggak mau masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau. Ternyata kata Nabi ada orang yang nggak mau masuk surga. Ditanya sama para sahabat, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, sejatinya dia tidak mau masuk surga. Berarti orang yang nggak taat sama Nabi, sejatinya dia nggak mau masuk apa? Surga. Orang yang nggak mau menjalankan perintah Nabi, walaupun lisannya mengatakan pengen masuk surga, tapi amalan kesehariannya menunjukkan bahwasannya dia nggak mau masuk surga. Di antara perintah Nabi adalah ngaji. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka siapa yang masuk surga jamaah, dia harus taat sama Nabi. Di antara perintah Nabi adalah apa? Belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini jamaah adalah jalan yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi siapa yang dari rumah menuju masjid Jawa sini Pak? Menuju Masjid Al-Mahmudah, niatnya untuk belajar, itu Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ustaz, tapi jauh Ustaz. Semakin jauh semakin besar apanya? Pahalanya. Semakin berat
usaha, semakin berat usaha kita untuk belajar ilmu agama, semakin besar apanya? Pahala. Suatu hari jamaah, ada seorang kakek-kakek yang ngeluh sama seorang ustadz. Dia mengatakan, "Ustadz, saya itu udah ngaji bertahun-tahun, tapi saya ngajinya ini tulen." Apa tulen? Tulen itu metu kelalen. Nah, bahkan ada yang lebih parah, durung metu kelalen. Iya. Jazakallahu khairan. Ustadz saya ini ngajinya tulen Ustadz, metu kelalen. Lihat terus saya dapat apa Ustadz? Saya ngaji bertahun-tahun, saya dapat apa? Lupa yang saya pelajari. Apa kata Ustadz tadi? Kata Ustadz tadi, cukuplah Allah mudahkan jalan Bapak menuju surga, ini merupakan anugerah dari ngaji yang sangat besar. Jadi keuntungan dari belajar ilmu agama, kemudian Bapak dimudahkan jalan menuju surga, ini keuntungan yang sangat apa? Besar. Jadi kalaupun kita ngajinya tulen, fahamnya hanya 50%, atau fahamnya bahkan hanya 10%, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena orang yang belajar ilmu agama tidak harus faham. Orang yang belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tentunya lebih baik lagi kalau seandainya dia apa? Faham. Ini yang keberapa? Pertama. Kenapa kita harus ngaji? Karena kita pengen surga. Yang kedua, kenapa kita harus ngaji? Yang kedua, alasan yang kedua adalah agar amalan kita diterima. Apa jamaah? Agar amalan kita diterima. Memang ada Ustaz, orang yang beribadah amalannya tidak diterima, ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma taqabbalallahu lahu salatan." Ada seseorang yang sholat 60 tahun. Bayangkan jamaah, berapa tahun? 60 tahun. Itu berapa sholat itu? Kalau sehari 17 rakaat, setahun berapa rakaat? Sehari 5 kali. Setahun berapa kali? Banyak Ustaz. Mana guru matematika mana? Ini baru setahun. Belum kalau berapa? 60 tahun. Ini baru yang wajib. Belum lagi sholat-sholat yang sunnah. Ada seseorang yang sholat sampai 60 tahun tidak diterima walaupun satu sholat jamaah. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujud. Kadang dia rukuknya sempurna, kadang dia rukuknya sempurna, kadang sujudnya tidak sempurna. Wala'allahu yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Kadang sujudnya sempurna, kadang rukuknya tidak sempurna. Jadi yang menjadikan amalan dia tidak diterima jamaah karena ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujudnya benar, rukuknya salah. Rukuknya benar, sujudnya salah. Berapa tahun jamaah? 60 tahun. Nah, biar kita tahu bagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus apa? Ngaji. Kita harus belajar. Ini alasan yang kedua, yaitu agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar? Alasan yang ketiga adalah karena belajar pahalanya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid
siapa yang pergi ke masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada tujuan lain kecuali pengen belajar atau ngajar. Yang belajar siapanya? Jamaahnya. Yang ngajar gurunya. Siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar atau ngajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Jadi siapa yang ke masjid tujuannya untuk apa? Belajar atau ngajar, dia pulang dapat pahala haji. Ingat jamaah ya, pahalanya, jazanya, bukan ijza. Jadi pahalanya pahala haji, bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban haji. Jangan kemudian ada orang kaya, Pak kok nggak haji Pak? Sembarangan, saya sudah haji tiap hari. Lah kok bisa? Iya, saya sering hadir apa? Kajian. Salah, itu apanya? Pahalanya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Bayangkan jamaah, pahala haji yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Orang yang haji la yarfus wa la yafsuq, tidak berbuat maksiat di saat haji, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia pulang ke rumah kondisinya seperti hari ketika dia dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Jadi pahala haji luar biasa jamaah. Ternyata ada ibadah yang pahalanya seperti pahala haji, yaitu apa? Ngaji. Kalau seandainya kita tahu bahwasannya pahala ngaji ini pahalanya luar biasa jamaah, harusnya kita rajin ngaji. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Kalau manusia itu meninggal dunia, amalannya terputus kecuali 3. Orang kalau sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa lagi sholat, sudah nggak bisa lagi baca Al-Quran. Kalau orang sudah meninggal baca Al-Quran malah apa jamaah? Kabur yang di sampingnya jamaah. Sudah nggak bisa ibadah kecuali 3. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jariyah itu artinya milih. Sedekahnya manfaatnya terus milih, pahalanya terus milih. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. 3 ini jamaah yang pahalanya terus mengalir. Pertanyaannya, dari 3 ini yang paling spesial mana jamaah? Dari 3 ini yang pahalanya paling top mana? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti bangun masjid, buat sumur, buat tempat pendidikan Islam, ini sedekah jariyah. Atau ilmu yang bermanfaat, ngajarin ilmu agama, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Dari 3 ini yang paling top mana? Hah? Yang kedua ilmu, yang lain sedekah jariyah. Kok nggak ada yang bilang anak soleh sih jamaah? Kata para ulama jamaah, yang paling top ilmu. Kenapa? Sedekah jariyah suatu saat bisa jadi tidak lagi dimanfaatkan. Ketika tidak dimanfaatkan, maka pahalanya sudah apa? Berhenti. Anak soleh yang senantiasa mendoakan, suatu saat dia akan apa? Meninggal dunia, sudah nggak bisa lagi mendoakan. Tapi kalau ilmu ngalir terus. Contoh jamaah, saya di rumah buka TPQ, ngajarin 3 anak tok.
Iqra jilid 1 sampai jilid 6. Alhamdulillah bisa baca Al-Quran. 3 anak. Selama 3 anak ini ngaji, pahalanya ke siapa? Ke saya, insya Allah. 3 anak ini setelah dewasa, masing-masing buka TPQ. Muridnya juga 3. Jadi berapa? 9. 3 kali 3, 9. 9 orang ini pahalanya ke siapa? Ke saya. Karena 3 orang ini yang ngajar, bisa ngajar gara-gara saya. 9 ini masing-masing buka TPQ lagi. Masing-masing muridnya 3. Berapa? 9 kali 3, 27. 27 ini setelah dewasa buka TPQ lagi. Masing-masing muridnya 3. Jadi berapa? 27 kali 3, 81 ya. 81 ini terus sampai Isya nanti jamaah. Nah ini terus mengalir sampai hari kiamat. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pahala ngaji, belajar dan mengajarkan ilmu. Ini beberapa alasan kenapa kita harus ngaji, dan masih banyak jamaah. Ibnu Qayyim menyebutkan sampai lebih dari 70 keutamaan belajar ilmu agama. Saya cukupkan dengan 3. Tadi yang pertama apa? Biar nggak tulen jamaah ya. Apa tadi yang pertama? Apa? Ini tulen tenang nih jamaah. Apa? Agar dapat surga. Yang kedua, agar amalannya diterima. Yang ketiga, pahalanya besar. Apa tadi pahalanya? Pahala haji. Iya. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Bahaya tidak mengamalkan ilmu. Setelah kita mengetahui betapa agungnya pahala belajar ilmu agama jamaah, kita juga harus tahu akan betapa bahayanya berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Karena ketahuilah jamaah bahwasannya ilmu ini sarana atau tujuan? Sarana atau tujuan? Iya, betul. Ilmu itu adalah apa? Sarana. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Jadi kalau orang itu hanya berhenti sampai dia belajar kok, sejatinya dia belum sampai ke tujuan dia belajar ilmu agama. Jadi ilmu agama inilah sarana jamaah. Tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan ilmu agama ini. Ilmu agama jikalau tidak diamalkan, ilmu yang seharusnya akan mendatangkan banyak keutamaan, jikalau tidak diamalkan justru akan membahayakan orang yang berilmu tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqin famadkhul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sejatinya ilmu dan amal yang tidak menambah keimanan, sejatinya ilmu dan amal tersebut adalah ilmu dan amal yang terkontaminasi, ilmu dan amal yang tidak murni. Maksudnya apa? Ketika seseorang berilmu lah kok tidak mengamalkan, ataupun kalau mengamalkan kok tidak menambah iman, berarti ilmu dan amalnya ini terkontaminasi, tidak murni, tidak ikhlas dia dalam belajar. Ketika dia belajar dengan ikhlas jamaah, pasti ilmunya itu akan membuahkan apa? Amal. Ilmu dan amalnya pasti akan membuahkan keimanan. Makanya kata Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala jamaah, semua ilmu yang tidak membuahkan amal itu tidak ada satu dalil pun yang memujinya. Jadi dalil-dalil yang kita sebutkan tadi jamaah, ilmu itu keutamanya tadi kita sebutkan berapa? 3. Itu ilmu yang membuahkan amal.
bukan ilmu yang sekedar wawasan. Jadi ilmu yang bisa memudahkan masuk surga, ilmu yang bisa menjadikan amal diterima, ilmu yang pahalanya seperti pahala haji, ilmu tanda orang yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, ilmu merupakan ilmu pemiliknya akan ditinggikan derajatnya, itu adalah ilmu yang membuahkan apa? Amal. Bukan ilmu yang sekedar apa? Wawasan. Lalu apa Ustadz bahayanya ilmu yang tidak diamalkan? Bahaya ilmu yang tidak diamalkan jamaah, orang tersebut menjadi orang yang dimurkai sama Allah. Mana dalilnya? Dalilnya sering kita baca jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Apa sifatnya orang Yahudi? Sifatnya orang Yahudi adalah berilmu tapi tidak mau beramal. Berarti orang yang punya ilmu, lah kok enggak mau beramal, mirip sama siapa? Yahudi. Karena sifatnya sama-sama punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Orang Yahudi berilmu, Ustaz, berilmu jemaah. Mereka jemaah, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi sebagaimana mereka tahu kalau A adalah anak dia. Jadi sangat kenal banget kan jemaah? Ada nggak orang tua yang lupa sama anaknya? Tidak ada kan? Ada jemaah. Di Saudi ada orang Arab, anaknya sampai 40 lebih. Anaknya 40 lebih, soleh semua, rajin ke masjid. Suatu saat anaknya lari di masjid, ditegur. Hei, anak siapa itu? Padahal anak siapa? Anaknya dia. Saking banyak jadi apa? Lupa. Tapi ini jarang jamaah seperti ini. Rata-rata orang tua itu kenal banget sama siapa? Anaknya. Dan orang-orang Yahudi jamaah, mereka kenal banget dengan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya sama apa yang ada di Taurat. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Sehingga mereka tinggalnya di Madinah. Karena mereka dapati bahwasannya Nabi ini nanti akan hijrah ke Madinah di sebuah tempat yang di situ banyak tumbuh pohon kurmanya. Makanya mereka tinggal di Bani Quraidah, apalagi di Bani Quraidah dan seterusnya, Khaybar dan seterusnya. Kenapa mereka tinggal di situ? Mereka nunggu Nabi akhir zaman. Bahkan ketika mereka perang, mereka mengatakan, tunggu kalian, nanti akan ada Nabi akhir zaman. Kami akan ikuti Nabi tersebut, kami akan berperang bersama Nabi tersebut, akan mengalahkan kalian. Namun apa yang terjadi jamaah? Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Setelah datang kepada mereka seorang Nabi yang mereka ketahui bahwasannya itu adalah seorang Nabi, justru mereka tidak mau beriman. Jadi orang Yahudi itu jamaah, dia tahu ilmu tapi tidak mau apa? Beramal. Contoh lain, orang Yahudi itu jamaah tahu bahwasannya di Taurat ada hukuman rajam. Suatu hari dalam Sahih Bukhari jamaah, ada orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, ini ada laki-laki sama perempuan yang berzina. Apa hukumannya? Nabi tanya, di Taurat bagaimana? Kata mereka dicambuk. Coba datangkan Taurat. Kemudian mereka membaca Taurat, tapi tangannya nutupi ayat apa? Rajam. Ayat rajam ditutupi.
Makanya kata Abdullah bin Salam, coba angkat tanganmu, baru ketahuan di situ ada ayat apa? Rajam. Jadi ciri orang Yahudi jamaah berilmu tapi tidak apa? Beramal. Maka orang yang dia punya ilmu tapi dia tidak mau beramal, dia mirip dengan siapa? Yahudi. Wal'iyadu billah. Ini bahaya yang pertama. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, dia dimurkai sama Allah Ta'ala. Bahaya yang kedua, ini ngeri jamaah. Orang yang berilmu, ya kok kemudian dia tidak beramal. Orang yang seperti ini jamaah diancam dengan azab neraka. Maaf, diancam dengan azab kubur. Apa jamaah? Diancam dengan apa? Azab kubur. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu hari tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi, dan mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Di dalam tidurnya beliau bermimpi, beliau melihat seorang laki-laki. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Beliau melihat seorang laki-laki yang sedang tidur. Kemudian di atas kepalanya ada orang yang berdiri sambil membawa batu besar. Kebayang jamaah ya? Ada orang tidur, kemudian di sampingnya ada orang berdiri membawa apa? Batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi fayaslahu ra'sahu. Kemudian orang ini menjatuhkan batunya ke kepalanya sehingga kepalanya hancur. Setelah hancur, balik lagi. Kemudian diambil lagi batunya, diapakan lagi? Dilemparkan lagi ke kepalanya. Dan itu berlalu dalam waktu yang sangat lama. Jadi hukumannya seperti itu jamaah. Dia tidur, batunya ada orang yang berdiri melemparkan batu ke kepalanya, hancur, kembali lagi, dihancurkan lagi, kembali lagi, dihancur lagi, kembali lagi. Rasulullah SAW bertanya. Beliau bertanya kepada malaikat, Subhanallah, ma hadani. Subhanallah, maha suci Allah. Ini kenapa? Kok ada orang diadab seperti ini, kenapa? Nabi pengen tahu, karena Nabi sayang sama umatnya. Jangan sampai nanti umatnya diadab dengan umat adab yang seperti ini. Nabi pengen ngabari umatnya. Apa kata malaikat? Ammar rajul alladhi ataita alaihi. Adapun laki-laki yang kamu lihat, bahwasannya dia kepalanya dipecahkan, kemudian balik lagi, dipecahkan, balik lagi. Fa innahu rajul ya'khudul Qur'an. Sejatinya dia adalah orang yang belajar Al-Quran. Fayarfuduhu wa yanamu anis salatil maktubah. Dia adalah orang yang belajar Al-Quran, tapi kalau tidur lupa sholat wajib. Jadi dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Dia tidak mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Nilai Al-Qurannya 9, sholat subuhnya jam 9. Ini masalah. Dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Ustaz, berat Ustaz ya? Dia nggak mau ngaji lagi lah Ustaz. Yang benar adalah tetap ngaji dan terus minta sama Allah agar bisa mengamalkan ilmu. Ustaz, ilmu kan banyak. Betul, ilmu banyak. Dan kita tahu syariat Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa ke orang ini dihukum? Maaf, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kalau ditinggalkan dosa yang mana? Wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa ke orang ini dihukum tadi? Karena meninggalkan yang wajib. Nanti kita bahas di poin yang ketiga jamaah. Ini bahaya tidak mengamalkan ilmu yang kedua. Diancam dengan azab di mana? Di neraka. Yang ketiga, orang yang belajar ilmu agama, lah kok dia tidak mengamalkan jamaah,
maka rentan dia terjangkiti penyakit sombong. Orang yang belajar ilmu agama, lah kok dia tidak mengamalkan, maka dia akan terjangkiti penyakit apa? Sombong. Kenapa Ustaz? Karena ternyata selama ini ia belajar hanya sekedar untuk wawasan. Orang kalau selama ini belajar hanya untuk wawasan jamaah, ketika dia bertambah ilmunya akan bertambah sombongnya. Sombong bahaya enggak? Bahaya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada zarrah, seberat zarrah dari kesombongan. Zarrah itu jamaah namlah saghirah, semut yang kecil. Semut itu sudah kecil. Ini semut yang kecil. Ada yang mengartikan zarrah itu partikel, kalau kita buka jendela kelihatan itu, ada debu-debu kecil itu. Ada pula yang mengartikan zarrah itu kalau kita menepukkan tangan ke tanah, kita bersihkan seperti ini, ada yang tersisa. Itu namanya apa? Zarrah. Mau diartikan itu semut kecil, mau diartikan tubuh yang kelihatan ketika kita buka jendela, mau diartikan itu adalah tubuh yang sisa di tangan, semuanya intinya zarrah itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat zarrah. Bayangkan jamaah, bahayanya sombong. Enggak tunggu stadium berapa jamaah? Iya, enggak tunggu parah banget. Sedikit saja terjangkit penyakit sombong, itu sudah diancam dengan tidak masuk surga. Dan ilmu yang tidak diamalkan jamaah itu akan menjadikan seseorang apa? Sombong. Sombong itu apa Ustaz? Sombong itu cirinya dua. Yang pertama adalah tidak bisa dinasihati, menolak kebenaran. Yang kedua adalah merendahkan manusia. Sombong itu dua ini jamaah. Menolak kebenaran. Ketika dinasihati, Allah, siapa kamu? Masih bau apa? Kayaknya sekarang udah minyak telon jamaah ya. Iya. Masih bau kencur. Abu Hanifah, siapa yang kenal Abu Hanifah jamaah? Orang luar biasa, alimnya luar biasa. Disebutkan dalam biografinya jamaah, Abu Hanifah itu kalau sholat subuh pakai wudunya Isya. Karena semalaman nggak tidur. Belajar ibadah, sholat subuh pakai wudu sholat Isya. Luar biasa solehnya. Abu Hanifah, imam madhab. Beliau pernah ditegur sama anak kecil, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kalau orang Arab diingatkan dengan ittaqillah itu aib jamaah. Kalau kita dengan ittaqillah sama jamaah ya. Tapi bagi orang Arab dengan ittaqillah itu aib. Ittaqillah, anak kecil ngingetin siapa? Abu Hanifah. Ketika beliau tegur jamaah, apa yang terjadi? Fantafadho, beliau langsung keringatan. Wasfarro, wajahnya pucat. Wa atroko, kemudian menundukkan pandangannya. Jadi keringat, wajahnya pucat, langsung menundukkan pandangannya. Dan beliau mengatakan, jazakallahu khairan ma ahwajan nasi kulla waqtin ila man yaqulu lahum misla hada. Semoga Allah membalas kebaikanmu, betapa butuhnya seseorang untuk senantiasa dinasehati dengan ittaqillah. Ustadz, apakah ilmu bisa mendatangkan sombongan? Bisa. Sebagaimana harta bisa menjadikan seseorang sombong, kedudukan bisa menjadikan seseorang sombong, ilmu juga bisa menjadikan orang apa? Sombong. Seorang mengatakan innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu bisa menjadikan seseorang sombong sebagaimana harta bisa menjadikan orang sombong. Ini yang pertama jamaah dari apa? Pengertian sombong, yaitu menolak apa? Kebenaran. Yang kedua, pengertian sombong adalah merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Mungkin karena maaf merasa sudah lama ngaji, ibadahnya lebih rajin. Bahaya jamaah.
Kamu berapa juz? 1 juz. Kamu berapa? Juz 30. Apa juz 30? Saya nih 30 juz. Sombong. Orang kok sholatnya setahun hanya 2 kali. Saya nih sudah sholat wajib plus sholat sunnah. Mungkin gak diucapkan. Karena sombong itu adalah penyakit apa jemaah? Penyakit hati. Orang kalau belajarnya benar, kemudian dia mengamalkan ilmunya jemaah, semakin dia berilmu, semakin dia rajin ibadah, dia akan semakin tawadhu. Dia akan semakin rendah hati. Dia berilmu, dia beramal. Apakah ada yang menjamin amalnya diterima jemaah? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin sekarang kita sholat, besok kita masih sholat. Tidak ada yang menjamin sekarang kita ngaji, besok kita ngaji, sampai akhir kita masih ngaji. Tidak ada yang menjamin. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, min alamati sa'adatul abdi, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalnya, semakin bertambah tawadhu'nya, dan semakin bertambah waspadanya. Waspada apa? Waspada kalau seandainya tidak bisa istiqomah. Ini 3 bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Apa tadi yang pertama jemaah? Dimurkai sama Allah. Yang kedua, diancam dengan azab kubur. Yang ketiga apa? Akan menumbuhkan sifat apa? Sombong. InsyaAllah poin yang ketiga kita bahas setelah adzan dan setelah sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita akan lanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelum sholat isya. Masih ingat jamaah? Yang pertama, kenapa kita harus ngaji? Biar dapat surga. Yang kedua, biar amalan diterima. Yang ketiga, pahalanya besar. Yang pembahasan yang kedua, bahaya tidak mengamalkan ilmu. Yang pertama apa? Dimurkai sama Allah. Yang kedua, diancam dengan siksa di alam kubur. Yang ketiga, akan terjangkiti penyakit sombong. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu anjuran untuk mengamalkan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu akan senantiasa mengundang amal. Ilmu akan senantiasa memanggil amal. Jadi orang yang sudah berilmu jamaah, ilmunya ini akan senantiasa memanggil dia, memanggil amal. Artinya ilmu ini akan manggil-manggil, ayo diamalkan, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Fa in ajaba wa illar tahal. Ketika amal itu menyambut panggilan dari ilmu, maka ilmu itu akan menetap ilmunya plus menetap berkahnya. Wa illar tahal. Tapi kalau seandainya amal tidak mengindahkan panggilan dari ilmu, maka ilmu itu akan hilang. Bisa jadi benar-benar hilang, bisa jadi hilang apanya? Berkahnya. Maka orang yang berilmu harus berusaha meminta taufik kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Ilmu, setelah kita mengamalkan ilmu yang kaitannya dengan hak kita dengan hak Allah jamaah, setelah kita melakukan hal tersebut, sholat, puasa dan seterusnya, takut kepada Allah dan seterusnya,
orang yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmu kita adalah orang-orang terdekat kita. Saya ulangi, orang yang paling berhak mendapatkan pengamalan dari ilmu kita adalah orang-orang terdekat kita. Seorang suami yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmu dia siapa? Istrinya. Seorang istri yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya siapa? Suami. Orang tua yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya adalah anak. Anak yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya adalah siapa? Orang tua. Jadi ada 4 poin jemaah. Apa yang pertama? Suami yang sudah berilmu, yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya siapa? Istri. Istri yang sudah berilmu, yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya suami. Orang tua yang sudah berilmu, yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya anak. Anak yang sudah berilmu, yang paling berhak mendapatkan pengamalan ilmunya siapa? Orang tua. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini jamaah. Yang pertama, seorang suami yang dia sudah berilmu, dia sudah rajin ngaji, maka semakin lama dia ngaji, seharusnya dia semakin baik sama siapa? Istrinya. Dia semakin perhatian dengan istrinya. Bukan maaf, semakin lama ngaji malah semakin cuek. Semakin lama ngaji malah hilang romantisnya. Dulu sebelum ngaji atau awal-awal nikah, Masya Allah, tiap hari isinya gombal tok. Tapi setelah ngaji apa? Lupa semua. Enggak seperti ini jamaah. Bahkan di antara dusta yang dibolehkan itu adalah dustanya seorang suami kepada istri dalam rangka menumbuhkan rasa cinta. Bukan semua dusta jamaah ya. Bukan kemudian dapatnya 100.000 ditanya istri dapatnya berapa? 70.000, 30.000 disimpan di peci jamaah. Bukan. Tapi dusta dalam tujuan untuk menumbuhkan apa? Rasa cinta. Contohnya, adik adalah wanita tercantik di dunia. Ini dusta enggak? Wih, dusta sekali ya mah. Jangan sedunia, se-RT aja. Wallahu alam. Ini sedunia. Dusta, hoax. Tapi boleh enggak? Boleh. Walaupun istri kayaknya enggak senang, apaan sih? Tapi aslinya apa? Aslinya senang. Itu langsung masuk kamar, langsung ngaca-ngaca itu jemaah. Ada mungkin dimasakin masakan, padahal masakannya orang ngalor ngidul. Tapi tanya enak enggak? Masya Allah, saya baru pertama kali ini makan rawon seenak ini. Karena sebelumnya nggak pernah makan rawon, jamaah. Boleh bisa seperti itu. Dan bercanda sama istri itu pahala, jamaah. Bercanda sama istri pahala. Kalau kita sedikit merenung jamaah, istri itu kasihan loh jamaah. Dia dari pagi sampai sore di rumah, ya kerjanya itu aja. Suaminya pulang sibuk dengan yang lain, kasihan jamaah. Kita punya hak, istri juga punya hak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu syai'in fi laisa fihi dzikrullah fahuwa lagwun wa la'bun." Semua sesuatu yang tidak ada unsur zikir kepada Allah, tidak ada unsur mengingat kepada Allah, maka itu sia-sia. Kecuali 4, diantaranya adalah mula'abatur rajulin ra'atahu. Seorang suami mencandai siapa? Istrinya. Nabi itu pernah balapan lari sama siapa jemaah? Aisyah. Nabi kira-kira ketika balapan lari sama Aisyah umur berapa? Umur berapa kira-kira? Di bawah 40 atau di atas 40? Di atas 40. Orang diangkat menjadi Nabi aja umur 40. 40 tahun ke atas balapan lari jemaah. Luar biasa. Kemudian Zaid bin Thabit
Dikatakan, kana min afqahin nasi fi ahli. Zaid bin Sabit itu kalau di rumah adalah orang yang paling lucu. Kalau sudah sama keluarga itu orang yang paling pandai bikin keluarga apa? Tertawa, tersenyum. Wa idza jalasa wa azmatuhu indal qaum. Tapi kalau sudah di luar, sudah sama masyarakat, dia adalah orang yang sangat disegani. Jadi kalau di rumah apa? Lucu, tapi di luar disegani. Jangan dibalik, di luar rumah apa? Lucu, pintar menghibur, sampai di rumah apa? Sangar, kayak singa jamaah. Ambilkan minum, kalau enggak sepecat kamu. Enggak seperti itu, kebalik. Jadi di luar kita boleh jaim jamaah, tapi di dalam rumah kita bukan siapa-siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama siapanya? Istrinya, keluarganya. Jadi orang dinilai baik itu bukan ketika sama temannya. Orang ketika sama temannya sebentar, bisalah dia berpura-pura baik. Bukan ketika sama atasannya, bukan. Tapi kalau pengen tahu itu orang baik atau tidak, tanya sama siapa jemaah? Istrinya. Makanya SKCK itu harusnya yang lain siapa? Istri. Kira-kira kalau SKCK yang dari istri bagaimana jemaah? Jangan dapat enggak? Enggak ada. Jangan kemudian suami kalau di luar makannya enak-enak, tapi ketika di rumah, untuk rumahnya makannya Masya Allah sederhana sekali. Nasi, sayurnya mie, itu kan karbohidrat semua jemaah. Tapi ketika di luar sama temennya, Masya Allah makannya lamongan, apalagi sate. Tapi di rumahnya sate juga, tapi sayur tempe. Rasulullah SAW jemaah nggak seperti itu. Rasulullah SAW di Madinah itu ada orang Persia yang dia sudah masuk Islam. Dia itu pengen menjamu Rasulullah SAW dan dia terkenal masakannya enak. Dia sengaja masak khusus buat Rasulullah. Ditanya sama orang Persia yang datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah siapkan makanan untuk kamu, silakan main ke rumah. Apa kata Rasulullah? Wahadihi, yang ini Aisyah diajak enggak? Enggak ya Rasulullah, makanannya hanya cukup untuk kamu. Kami hanya menyiapkan untuk kamu. Ya sudah, kalau itu saya enggak mau. Kedua kali enggak kapok, datang lagi. Ya Rasulullah, ayo ke rumah, ada makanan buat kamu. Padahal masakannya enak nih jemaah. Kata Rasulullah, nah yang ini enggak ya Rasulullah. Ya udah saya enggak mau. Sampai 3 kali baru kata dia, ya Aisyah juga. Akhirnya Rasulullah SAW mau jemaah. Lihat, bagian Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat perhatian dengan siapa? Istrinya. Dan kita juga harus pandai menjaga perasaan istri jamaah. Saya punya teman jamaah, dia tuh kalau dapat berkatnya lauknya itu daging kambing, nggak pernah makan di rumah. Nggak pernah makan di rumah. Tak tanya, kenapa nggak makan di rumah? Istri saya nggak doyan daging kambing. Saya nggak mau saya makan daging kambing, istri saya nggak ikut makan. Menjaga perasaan jamaah. Penting seperti itu. Jadi intinya yang saya sampaikan jamaah, semakin kita ngaji harusnya semakin baik dengan siapa? Istrinya. Karena Rasulullah seperti itu jamaah. Rasulullah kalau mau masuk rumah ngapain dulu? Siwakan dulu. Beliau pengen bertemu dengan keluarganya dalam kondisi yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Istri kepada suami. Istri semakin rajin ngaji, harusnya semakin bagus servisnya. Istri semakin rajin ngaji, harusnya semakin baik kepada siapa? Suaminya. Rasulullah SAW jamaah suatu hari, kata Husain ibn Mihsan, bibinya pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada bibinya Husain ibn Mihsan. Rasulullah SAW mengatakan, Azatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Qalat na'am, iya saya punya suami. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Saya
tidak pernah menolak permintaannya, saya senantiasa melayani dia kecuali apa yang tidak saya mampu. Istri jenengan seperti itu jamaah? Seperti itu enggak? Aduh, kok gak ada yang jawab ini? Bahaya ini. Jadi suami istrinya ini jamaah enggak pernah dia nolak apapun permintaan dari suaminya kecuali apa yang dia tidak mampu. Contohnya disuruh benerin genteng, ya susah jamaah kan? Enggak. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi SAW kepada bibinya Husain, lihatlah bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, karena suamimu itu bisa menjadi surga bagi kamu, bisa jadi neraka bagi kamu. Artinya ketika istri dia baik kepada suaminya, dia dapat surga. Namun ketika istri dia durhaka sama suaminya, dia diancam dengan apa? Neraka. Rasulullah SAW jamaah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian saya beritahu wanita calon penghuni surga? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, calon penghuni surga adalah ketika dia adlamat au zulimat. Ketika wanita itu dia yang berbuat zalim atau dia yang dizalimi, dia mengatakan hadhihi yadi fi yadika la aduku ghamdan hatta tardo. Ketika dia sedang ada masalah sama suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia mengatakan ini tangan saya, tolong maafkan saya nggak bisa tidur sampai engkau memaafkan saya. Masya Allah. Istrinya yang minta maaf. Seringnya jamaah seringnya suami yang minta maaf. Tapi wanita calon penghuni surga jamaah adalah wanita yang berani minta maaf kepada siapa? Suaminya. Dan dia taat kepada suaminya. Contohnya suaminya malam-malam pengen dibuatin kopi, kopa kopi. Tak boleh. Atau pulang kerja, mas pegel nih mas. Emang cuma kamu tok yang pegel, saya juga pegel. Tidak boleh jamaah. Jadi ingat, ibu-ibu semakin lama ngaji, semakin tambah ilmunya, harus semakin baik sama siapa? Suaminya. Karena kita belajar tidak ada tujuan lain kecuali pengen dapat surga. Ada seorang perempuan jamaah datang kepada seorang ustadz. Dia mengatakan, Ustadz, istri saya ini sama saya sering bantah Ustadz. Dia susah dinasihati Ustadz. Kata ustadznya, ya Pak, lembut diajak ngaji. Apa kata bapak tersebut? Ya Allah Ustadz, istri saya itu panitia pengajian. Jadi sudah bukan diajak ngaji lagi, dia apa? Panitia pengajian. Ini ada yang perlu diluruskan jamaah. Harusnya semakin lama ngaji, semakin apa? Baik sama suami. Ini yang keberapa? 2. Yang ketiga, orang tua sama anak. Orang tua yang dia sudah lama ngaji, seharusnya dia pun semakin perhatian dengan siapa? Anak-anaknya. Dia menyisihkan waktu untuk anaknya. Dia bercanda dengan anaknya. Dia berusaha perhatian dengan kebutuhan jasmani plus kebutuhan apa? Rohaninya. Dia senantiasa ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jamaah, orang tua yang sudah ngaji harusnya dia lebih perhatian sama siapa? Anak-anaknya. Doanya makin kencang, sholatnya makin kencang, ibadahnya makin kencang, ketakwaannya semakin ditingkatkan. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Dan modal utama kesolehan anak adalah kesolehan siapa? Orang tua. Orang tua kalau soleh jamaah, insya Allah Allah Ta'ala akan jaga siapa? Anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu.
Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga aturan-aturan Allah, jaga perintah Allah dengan kita menjalankannya, jaga larangan Allah dengan kita meninggalkannya. Allah akan jaga kita. Kata para ulama, di antaranya yang akan Allah jaga adalah agama anak-anak kita. Orang yang mungkin sekarang anaknya sudah besar-besar jamaah, dia nggak tahu bagaimana anaknya sekarang merantau di Jakarta, bagaimana anaknya sekarang yang merantau di Surabaya, bagaimana anaknya merantau di Bandung barangkali. Dia nggak bisa jaga karena keterbatasan. Kalau dia pengen Allah jaga anak-anaknya, dia harus jaga siapa? Jaga Allah. Dia jaga perintah Allah, dia jalankan. Dia jaga larangan Allah, dia tinggalkan. Maka seorang salaf jamaah, seorang ulama zaman dahulu, dia banyak sholat. Setelah sholat dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna min sholati, saya akan tambah rakaat sholatku agar Allah menjagamu wahai anakku. Jadi jamaah, orang tua yang sudah ngaji, dia harus semakin tambah perhatian, semakin baik sama anak-anaknya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah anak kepada orang tua. Anak yang dia sudah sering ngaji pun demikian. Dia harus semakin berbakti sama orang tuanya. Dia harus semakin sopan sama orang tuanya. Dahulu seorang ulama yang bernama, salah seorang ulama jamaah yang bernama Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah, ketika ibunya meninggal dunia, dia nangis. Nangisnya nggak wajar. Jadi kalau ibu meninggal dunia, nangis wajar. Tapi ini nangisnya lama sekali. Dan nangisnya apa bahasa kita? Apa? Gerung-gerung. Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, masa kamu seorang Syekh diuji dengan ujian kamu nangisnya seperti ini? Apa kata Syekh tersebut? Dia mengatakan, kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Dahulu saya punya 2 pintu surga di rumah. Dengan meninggalnya ibu saya tersisa berapa? 1 toh. Jadi yang bikin nangis bukan ujian berpisah dengan ibu, tapi yang bikin nangis adalah ketika ibu meninggal dunia, kesempatan untuk berbakti itu semakin berkurang. Ini yang bikin Iyas bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu menangis. Banyak orang yang kemana-mana pengen cari surga, tapi kadang dia melalaikan pintu surga yang paling tengah. Padahal pintu surga yang paling tengah siapa? Orang tua. Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jangan sampai jamaah kita semakin bertambah ilmu menjadikan kita semakin tidak peduli sama orang tua, semakin kasar ucapannya dan seterusnya. Naudzubillah. Karena durhaka sama orang tua jamaah, di antara sebab seseorang terhalangi dari banyak kebaikan. Durhaka sama orang tua di antara sebab seseorang terhalangi dari kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini syahidu annaka la ini syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa Rasulullah, saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa shallaitul khams, saya salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, saya puasa di bulan Ramadan. Wa adaitu zakat mali, saya bayar zakat. Jadi orang ini sebutkan, saya syahadat, saya sholat, saya zakat, saya puasa. Apa kata Nabi? Man mata ala hada, siapa yang meninggal lalu dia menjalankan apa yang disebutkan tadi, dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Tapi Nabi ngasih satu syarat, malam ya'uqqa walidai, selama dia tidak durhaka sama siapa? Orang tuanya. Jadi siapa? Kebaikan yang tadi disebutkan oleh laki-laki tadi jamaah, yang harusnya bisa menjadikan ia bersama para nabi, bisa terhalang ketika dia salah. Ketika dia salah berupa apa jamaah? Durhaka sama orang tuanya. Dari sini jamaah kita tahu bahwasannya durhaka sama orang tua itu bisa menghalangi seorang dari banyak kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan
ukhrawi. Ini pembahasan yang ketiga, yaitu orang yang paling berat untuk mendapatkan pengamalan dari ilmu kita adalah orang-orang terdekat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf jika terlalu lama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.